Siap Kak Yayu, selamat datang dari Jombang. Selamat datang teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Kak Yuni. Salam kenal dari Bengkulu. Kak Bibu. Waalaikumsalam Kak Erna. Ini Kak Erna setia sekali nih, selalu menyimak dari awal. Masya Allah, perlu diberikan sertifikat dari Pak RT ini. Terima kasih Kak Julaiha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Kak Arin, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ida, waalaikumsalam. Kak Rum. Sehat semua ya teman-teman ya. Masih bersemangat di dalam menjalani kehidupan. Harus semangat dong. Siap Kak Rafa, siap ikut ya. Siapkan air. Oh ya, agak lemot ya. Yang lemot apanya nih? HP-nya apa orangnya nih? Apa internetnya ya? Oke, semangat 45. Masa lalu dong. Kalau semangat 45. Semangat 2025 harusnya. Semangat masa depan. Waalaikumsalam Kak Ros, Kak Sela, Kak Una. Yuk teman-teman, segera bergabung, masuk ke dalam kelas, Sudah mulai Kak Dewiza. Yuk masuk kelas anak-anak. Yuk anak-anak, ini dari TK mana saja ini? Yuk, kita segera mulai kelasnya. Waalaikumsalam Kak TikToker. Oke. Yuk segera masuk. Bismillah. Kita mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk anak soleh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ya, selamat datang teman-teman semuanya di forum Terapi Langit, insyaallah. Mudah-mudahan kita terus bersemangat ya di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam meniti kehidupan, walaupun hidup ini seringkali di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita, ya kan? Banyak kejutan-kejutan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Entah itu dulu kita pernah kehilangan anggota keluarga kita, pernah kehilangan orang-orang yang terdekat, ya, orang tua kita. Ini bagian dari fenomena kehidupan, ya, kenyataan hidup yang harus kita terima. Ataupun kejutan-kejutan lain berupa masalah yang bisa jadi disebabkan oleh kelalaian kita, atau masalah yang di luar kendali kita. Misalkan, ini ada beberapa yang cerita ya, Coach, saya mau konsultasi, saya harus ngelunasi hutang yang saya tidak pernah berhutang. Nah, gimana coba tuh? Harus melunasi hutangnya orang lain, sementara dia merasa tidak berhutang. Ternyata ya banyak yang seperti itu ya. Namanya dipakai untuk pinjol, KTP-nya dipakai, atau misalkan dia dimanfaatkan oleh temennya, begitu ya, atas nama dia. Terus kemudian berbagai cara lah.
Nah, maka teman-teman, kita perlu waspada ya. Hari ini, zaman ini zaman sudah semakin banyak penipuan-penipuan. Tidak sedikit loh saudara-saudara kita di grup Terapi Langit ini kena tipu, ya. Makanya teman-teman, jangan mudah tertipu begitu ya. Waalaikumsalam, terima kasih doanya Kak Ningsih dan teman-teman semuanya, Kak Boinu. Sehat selalu ya, semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan tetap waspada dengan hidup yang penuh lika-liku, penuh dengan jebakan setan. Sama ya, Kak Bivi Grosir, melunasi hutang tanpa hutang. Iya, banyak yang mengalami seperti itu. Iya. Kalau misalkan hutangnya kepada ini ya, misalkan bank dan seterusnya. Sebetulnya saya dulu pernah mengenal ada satu pergerakan ya, satu jamaah dengan saya. Itu namanya Mas Aldi. Beliau itu dulu bergerak di ini, beliau pemberantasan riba, ya. Jadi masyarakat tanpa riba. Jadi MTR ya namanya ya. MTR atau apa dulu ya? Sudah agak lama soalnya. Jadi tugasnya adalah membantu masyarakat yang terkena riba, paling tidak nego ke bank, ya, nego ke bank agar bunganya dihilangin, jadi hanya membayar pokok saja. Nah, tapi sayangnya ini saya kehilangan kontaknya, coba nanti saya cari ya. Mudah-mudahan, oh ya, MTR ya, Kak Bivi Grosir. Ini di mana ini? Di Jogja juga. Oke ya, berarti kenal Mas Aldi dan kawan-kawan ya. Jadi dulu ya saya dulu ikut bergerak juga ya. Ya, jadi menghilang negosiasi kepada pihak bank dan pihak-pihak yang memang terkait dengan riba gitu ya, agar bisa dinego dengan nego untuk menghilangkan bunganya saja. Ya, sehingga cukup membayar pokok. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, kita akan mulai terapi insya Allah sekitar 15 menit lagi. Silakan sambil teman-teman siapkan air ya, siapkan air. Terus kemudian siapkan air wudhu. Berwudhu ya, ambil air wudhu. Terus kemudian duduk menghadap kiblat. Siap Kak Coffee Latte. Hari Senin ada ujian. Ujian apa nih? Ujian kehidupan atau apa nih? Ujian kelulusan, ujian CPNS atau apa nih? Iya, nanti coba saya cari kontaknya lagi ya. Oke, teman-teman, apakah jaringannya lancar atau putus-putus? Oh, sudah berubah nama, MMC. Apa tuh singkatan MMC? Kok kayak stasiun televisi nih? Iya, terima kasih teman-teman yang baru saja gabung. Insya Allah kita akan terapi 15 menit lagi ya. Lancar loh, Kak Ernawati. Lancar. Coba pindah ke Terapi Langit ya. Ya, salam kenal teman-teman semuanya. Besok kita live jam 6.30 WIB ya. Bukan MMC TV Kak Erna. Ini MMC semacam lembaga nirlaba mungkin ya. Oh, Miliarder Club. MTR Miliarder Club. Masya Allah. Itu juga membentuk pengusaha ya. Oke, mudah-mudahan nanti kapan-kapan sih bisa gabung gitu. Oke teman-teman, besok catat jadwalnya. Kita jam 6.30 besok live. Dan besok malam juga jam 20 WIB ya. Teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, silakan kalau ingin konsultasi lebih lanjut, sebaiknya jangan di kolom komentar ya. Apalagi yang terkait dengan keluarga. Perlu sekali teman-teman menjaga aib diri, aib keluarga ya. Sehingga memang saya sarankan bagi teman-teman yang sekarang mungkin merasakan konflik keluarga ya, silakan konsultasi melalui DM akun saya ya. DM itu direct message teman-teman. Intinya japri ya. Japri akun Terapi Langit agar teman-teman nanti bisa mendapatkan jawaban yang mendalam seperti itu. Kita gali lebih dalam juga. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah. Di dalam menjalani kehidupan ini ya, kita perlu waspada dengan tipu daya setan, teman-teman. Kalau sebentar, saya pantau ini ya satu persatu ya. Buku sudah sampai. Terima kasih Kak Eko Widianto, mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan hanya sekedar dibaca, tetapi juga dipraktekkan ya. Kemudian Kak Isda, saya dan anak-anak ikut terapi biar ujiannya lancar, dagangan juga lancar. Insya Allah. Kalau untuk memperlancar dagangan, untuk jualan, teman-teman ada di antara teman-teman yang punya warung, punya bisnis, punya toko, yang mungkin omsetnya mulai menurun atau tiba-tiba sepi. Selesainya ini sekitar jam 21.30 biasanya ya, 21.30 kita selesai. Tapi biasanya mulai terapinya itu jam 20.45. Teman-teman sudah nyimak VT saya tentang bagaimana agar usaha laris, dan kita melihat ciri-ciri warung yang terkena serangan sihir. Yuk, siapa di sini yang belum tahu ciri-ciri warung yang terkena serangan sihir? Karena sihirnya itu macam-macam ya. Ada sihir tanah kuburan tuh yang paling sering. Yang paling sering sihir tanah kuburan. Atau sihir berupa buhul. Buhul apa semacam ikatan gitu ya. Benda-benda aneh. Benda-benda aneh yang kemudian di kain yang dibuntel ya. Dibuntel terus kemudian diletakkan di warung kita. Jadi saya dulu sempat menemukan kasus ya di sebuah pabrik. Pabriknya sudah gede. Itu setiap pagi itu ketemu. Jadi kayak bungkusan semacam pocong tapi kecil ya. Pocong kecil, kemudian kalau dibuka isinya aneh-aneh. Dari mulai rambut, tulang, kemudian ada tulisan huruf Arab yang nggak terbaca seperti itu, sampai isinya tanah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini bentuk-bentuk buhul ya, buhul sihir yang kalau ditemukan di toko ini bisa jadi ini akan membuat konsumen melihat toko selalu tutup ya. Kalau tanah kuburan ya, mereka yang dengki dengan kita, yang iri dengan kita, itu mereka minta tolong kepada dukun. Atau mereka melakukan sendiri ritualnya. Karena banyak panduan ya teman-teman ya. Banyak panduan yang dengan mudah itu dicari di Google. Cara menyihir dengan tanah kuburan. Ini hati-hati teman-teman. Sekarang itu bukan hanya tutorial pakai hijab ya. Bukan hanya tutorial masak, tutorial pakai hijab, tutorial membuat kreasi ya, macam-macam cenderamata ya, dan lain sebagainya. Tetapi ada tutorial menyantet teman-teman ya, tutorial santet pelet, dan ini gampang sekali ditemukan ya. Kalau nggak percaya teman-teman, silakan bisa cek di pencarian di mesin penelusuran ya, tutorial gitu ya, cara menyihir. Nah, ini gampang sekali ya. Walaupun sekarang sudah banyak yang bergerak ya, saudara-saudara kita yang bergerak, mereka mulai melaporkan situs-situs yang bermasalah. Terus kemudian saya nggak tahu kalau di tayangan YT ada nggak ini ya. Mudah-mudahan tidak ada ya, karena memang berbahaya sekali ya. Bahkan ada seolah-olah seperti sihir, tetapi dia menggunakan ramuan ya, menggunakan ramuan. Bisa menggunakan ramuan pepohonan atau tanaman tertentu, atau bisa menggunakan hewan tertentu yang kalau kemudian dikonsumsi oleh seseorang ya, itu seolah-olah seperti terkena serangan sihir atau santet. Dan dicek dokter itu nggak ada penyakitnya, padahal itu menggunakan ramuan ya. Nah, agar tidak membahayakan, ramuannya ini tidak akan saya bocorkan ya di sini, karena ini berpotensi disalahgunakan. Seperti itu ya. Ini berbahaya sekali, dan karena sistemnya itu biasanya menyerang tenggorokan dulu. Ya, menyerang tenggorokan sehingga terjadi peradangan, hingga terjadi luka, pendarahan di tenggorokan ya. Nah, itu secara bertahap seperti itu. Nah, seolah seperti santet atau sihir. Seperti itu ya. Ini untuk semuanya Kak Bima. Untuk semuanya. Untuk anak-anak juga bisa.
untuk laki-laki dan perempuan. Untuk semua masalah hidup ya. Yuk teman-teman yang punya masalah, mari ngumpul. Mari ngumpul di sini, kita akan bersama-sama minta tolong kepada Allah ya. Dengan membacakan ayat-ayat Allah. Dengan membacakan ayat-ayat Allah yang mudah-mudahan Allah akan segera tunjukkan solusi bagi teman-teman yang saat ini mengalami berbagai macam masalah hidup. Jadi sebetulnya gini teman-teman ya. Saya punya buku ya. Sebentar. Ada nggak di sini? Teman-teman nggak usah beli, cukup saya bocorkan aja. Bocorkan aja isinya. Oh, ini. Saya punya buku bagus ya. Namanya buku Pola Pertolongan Allah. Sebentar, saya balik dulu videonya. Di buku ini, ya, ini saya nggak jual bukunya. Tapi kalau teman-teman butuh nanti bisa dicari di ini ya, di marketplace. Di TikTok juga ada yang jual kayaknya. Kalau malam pintu, ya jendela aja dibuka sedikit. Kenapa sih perlu membuka pintu dan jendela? Karena begini ya, kalau misalkan kita ada gangguan sihir atau jin, maka fungsi membuka pintu dan jendela itu ketika kita nanti bacakan ayat-ayat Allah, nanti gangguannya itu bisa keluar melalui pintu dan jendela yang dibuka. Karena gangguan jin atau sihir nggak bisa tembus tembok, tidak bisa nembus pintu yang tertutup. Makanya kemudian di dalam Islam, Rasulullah sampaikan, ya, perintahkan kita untuk menutup pintu dan jendela ketika maghrib. Karena ketika maghrib itu waktunya setan keluar. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman yang nggak memungkinkan pintu jendelanya dibuka, nggak apa-apa. Besok pagi ya. Besok pagi sebisa mungkin ikut lagi terapinya jam 6.30 WIB. Sebisa mungkin kalau pagi kan aman kan? Pagi harus dibuka dong pintunya, masa ditutup terus? Nanti cahaya nggak bisa masuk, udara nggak bisa bertukar, ya, tidak ada sirkulasi udara di situ. Oke, itu dari sisi medisnya, dari sisi kesehatan, ya. Nah, dari sisi gaibnya itu tadi, kalau misalkan ada gangguan di dalam badan kita, itu nanti bisa keluar melalui jendela atau pintu yang terbuka. Seperti itu ya. Jangan lupa foto-foto makhluk bernyawa silakan diturunkan, ditutup. Ya, ditutup, diturunkan, termasuk boneka-boneka ya, masukkan ke dalam lemari. Karena khawatirnya nanti ketika kita praktek ruqyah, kita bacakan ayat-ayat Allah, khawatirnya nanti ada gangguan yang bersembunyi di boneka atau foto-foto makhluk bernyawa yang masih terpajang di rumah kita. Oke, kembali kepada pembahasan. Teman-teman nggak usah beli ini ya. Jadi saya ingin sedikit cerita. Jadi saya sudah membaca dan sudah memahami, ya. Ini menjadi sebuah ilmu yang saat ini seminarnya juga berjalan ya, dimanapun ada. Nah, kebetulan saya nggak tahu mana dulu yang berdiri ya, pola pertolongan Allah atau terapi langit. Jadi, karena intinya sama-sama kita mendekat kepada Allah, kan begitu ya. Mendekat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Nah, ini namanya PPA Institute. Teman-teman bolehlah kalau misalnya ada seminarnya, teman-teman silakan boleh ikuti karena memang recommended ya. Jadi saya rekomendasikan karena bagus. Saya juga sudah pernah mengikuti seminarnya. Nah, kemudian kayaknya 11-12 ya berdirinya dengan Lembaga Terapi Langit. Jadi kami punya komunitas ya teman-teman namanya Terapi Langit. Dan khusus wilayah Jogja, ayo ketemu teman-teman. Saya mengadakan seminar Terapi Langit tanggal 22 Desember. Yuk teman-teman, Jogja sekitarnya, Jogja, Solo, Kebumen, Purworejo, termasuk mungkin wilayah Cilacap ya. Ada yang dari Cilacap? Ya, Klaten, Gombong, terus kemudian Delanggu, Prambanan, sekitarnya pokoknya. Merapat ya, 22 Desember kita akan mengadakan seminar Terapi Langit. Jadi seminarnya untuk apa sih? Ya. Bekasi segera Kak Grosir. Bekasi segera insya Allah. Sekitar Januari ya. Januari kita adakan di Bandung,
Surabaya, Tangerang. Bekasi mungkin nanti merapat aja deh, kalau nggak ke Bandung, ke Tangerangnya. Seperti itu ya. Tidak ada istilah jauh. Sebetulnya, kalau kita punya masalah yang mendesak untuk diselesaikan, ini khusus bagi teman-teman yang kepepet banget ya. Kak Hai Fauzia, ini nanti sebentar lagi saya bahas. Ini saya nggak menjual buku ini ya. Tapi mungkin kalau teman-teman banyak yang butuh, coba nanti saya carikan. Sebentar. Perhatikan jadwalnya. Ini khusus bagi teman-teman yang benar-benar kepepet. Masalahnya mendesak. Misalkan ribut terus dengan suami. Sudah diambang perceraian. Suami selingkuh misalkan. Atau hutang riba. Atau misalkan penyakit kronis. Dan teman-teman sudah mengikuti live saya rutin minimal 1 bulan. Dan terus ada reaksi. Reaksinya muntah lah, kemudian sakit kepala, badan merinding, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau punya usaha, ya usahanya sering terlihat tutup, omsetnya turun terus, hingga diambang kebangkrutan. Atau apapun masalahnya yang benar-benar berat, dan butuh diselesaikan secara langsung, yuk kita ngumpul, wajib ketemu secara offline. Jadi nggak cukup teman-teman, kalau gangguannya sihir, kelasnya kelas kakap, ya, kiriman dari seseorang dukun, tidak cukup hanya dengan ruqyah melalui online. Bisa sih sebetulnya melalui online bisa ya. Tetapi mungkin butuh waktu yang lama dan teman-teman jangan sampai putus ya. Terapinya jangan sampai putus dan ikuti instruksi secara runtut berurutan. Jangan sampai ada yang kelewat. Ini syarat kalau melalui online. Butuh waktu yang lama ya. Maka teman-teman jika ingin masalahnya tuntas, yuk ngumpul 22 Desember di Yogyakarta. Tiketnya ini normalnya 1,5 juta ya teman-teman ya. 1.500.000. Tetapi bagi teman-teman yang mendaftar sebelum tanggal 20 bulan ini November ya, itu cukup dengan 279.000 saja. 279.000 aja. Ini hanya sekedar untuk ini ya, mengganti tempat karena kita pakainya hotel biar lebih ideal ya, biar lebih ideal sehingga penanganannya nanti lebih maksimal. Kita cari ruangan yang luas ya. Kalau yang di Jogja di ini ya, Jalan Parangtritis itu ada namanya Hotel Pandanaran. Nah, kita sudah booking seperti itu ya. Betul kaidah, hutang riba itu pinjaman ke bank atau ke lembaga-lembaga keuangan atau ke pinjol atau ke rentenir seperti itu. Kemudian Januari ini sekitar, saya belum tentukan jadwalnya karena masih survei tempat ya, survei tempat. Dan teman-teman yang di luar jadwal tadi, di luar jadwal kota-kota tadi ya, perhatikan ya teman-teman. Jogja 22 Desember, terus kemudian Bandung, Tangerang, kemudian Surabaya. Nanti insya Allah di bulan Januari jadwalnya kita akan share di grup ya, di grup Wawa. Kita akan share di grup Wawa seperti itu ya. Kak Bidan Nur Hasanah, yuk Japri ya. Japri, kalau terkait dengan masalah keluarga silakan Japri. Teman-teman yang pingin banget ikut, yuk komentar dulu, sebutkan kotanya, dan jangan lupa nanti Japri ya. Nanti Japri DM, sebutkan kota mana. Kalau ada kota-kota yang banyak disebutkan teman-teman, jangan hanya komentar di sini ya. Tapi Kak Juminam, Purworejo, Jogja deket loh. Cuma 1,5 jam perjalanan. Ayo merapat ke Jogja. Ya, merapat ke Jogja. Tangerangnya sedang kita carikan tempat. Teman-teman silakan nanti Japri. Ya, insya Allah nanti untuk infaknya sangat-sangat terjangkau ya teman-teman ya. Untuk di Jogja saja harusnya 1,5 juta. Tapi sebelum 20 November ini ya cukup 279. Oke, banyak ya dari Denpasar, Tangerang, Surabaya, Palembang, Jogja 22 Desember. Seperti itu. Ya. Sehingga ini bagi teman-teman yang masalahnya nggak berat,
saya yakin agak sulit ya memperjuangkan. Mungkin barangkali selama ini penyakitnya cuma pusing gitu kan. Cuma mohon maaf panuan gitu. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, saya suka bercanda, jangan dimasukin ke hati. Karena apa? Kita ngajaknya bahagia. Kalau konsultasi gini, coach, aku punya masalah. Apa masalahmu, Kak? Masalahku ada panu begitu. Ya udah ikut seminarnya yuk. Ya nggak akan tergerak ya kan? Nggak akan tergerak mau ikut seminar. Karena apa? Masalahnya cuma panu gitu loh. Tapi kalau mungkin ya kronis, kanker misalkan sudah stadium lanjut, terus kemudian kayak badannya 1001 sensasi, dicek medis kok bersih penyakitnya. Ah ini mendesak nih. Apalagi suami KDRT nggak mau ngasih nafkah, judi, mabuk, miras, main cewek gitu kan. Nah ini mendesak, perlu untuk ikut gitu ya. Oke teman-teman, banyak yang absen dari berbagai macam planet-planet ya. Ada planet Padang, planet Cirebon, Kak Masudi, merapat dong ke Jawa Barat. Jawa Barat itu kan tinggal set gitu ya, pakai becak ke Tangerang atau ke Bandung gitu ya. Oke, nanti Japri ya, janji Japri DM, sampaikan kotanya mana. Jadi gini, Japrinya gini, coach adakan dong di kota, nah sebutkan kotanya begitu. Nanti saya list kan dari ribuan pesan yang masuk, misalkan teman-teman dari, banyak nih ternyata dari Denpasar gitu. Oh banyak nih dari Kalimantan, dari Pontianak misalnya. Oke, kita adakan. Begitu ya. Nah, syarat untuk kita bisa mengadakan seminar di tempat teman-teman, syaratnya adalah minimal ada sekitar 50 peserta. 50 peserta. Teman-teman boleh nanti ngajak, kalau pingin adakan di daerah teman-teman, gampang. Yuk teman-teman jadi IO-nya, jadi event organizer, ya. Terus kemudian bantu promosikan, ajak saudaranya, keluarganya. Misalkan keluarga besar nih, yuk ajak ikut seminar semuanya tuh. Nah, kenapa kita perlu ngumpul jadi satu ya secara offline? Karena biar kita bisa memberikan bantuan secara maksimal totalitas. Kalau misalkan, dan kita akan gunakan ruqyah dosis tinggi ya teman-teman ya. Ruqyah dosis tinggi, sehingga jin-jin yang membandel, karena bisa jadi jinnya itu udah ngerti, alah cuma ruqyah online gitu, paling cuma di ruqyah 10 menit, dia keluar sebentar, seret, itu ya, dari badan kita keluar, set. Terus begitu ruqyah yang selesai, sebentar lagi paling selesai nih, 9:30, balik lagi jinnya, set, masuk gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita tangani secara langsung, itu enak, jinnya itu nggak bisa kabur. Karena kita insya Allah paham ya, tanda-tanda jin mau melarikan diri ini gimana gitu ya. Bisa gitu? Iya bisa Kak Petro. Bisa. Sedang meriang, aduh kasihan Kak Heru, la ba'sa tahurun insya Allah ya. Allahumma rabbana adhibil basa wa syifa anta syafila syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Nih saya doakan secara khusus buat Mas Heru. Kurang baik apa coba? Begitu ya teman-teman ya. Silakan yang sekitar Jogja merapat. Kenapa kita merasa sepi? Yuk kita ramekan di grup ini Kak Jojak. Biar rame, gabung dong di live kita. Tasikmalaya ke Bandung, deket loh Kak Herawati. Kayaknya loh ya. Yang Jawa Barat, yuk ngumpul Januari di Bandung, Tangerang. Seperti itu ya. Siap, jangan hanya komentar di sini ya. Yang komentar di sini tanpa DM nanti akan diabaikan. Segera DM. Teman-teman tahu cara DM nggak sih? Cara DM itu adalah dengan cara, perhatikan baik-baik anak-anak. Caranya di pojok kiri atas ditekan ya. Terus kemudian di sini ditekan. Kemudian nah sini ada pesan tuh, message atau pesan, silakan klik saja. Nah, teman-teman silakan ini pesannya gini, coach adakan dong di kota mana gitu ya. Siap? Oke. Betul, di sini terapi Al-Qur'an, tetapi hanya untuk permasalahan yang
Walaupun ya banyak sekali testimoni loh. Kita dapat testimoni setiap hari teman-teman. Dari mulai suaminya yang berubah romantis, ya. Terus kemudian, ini kebetulan saya nggak bisa login nih. Kalau bisa login saya bacakan satu persatu nih. Login Wawa ya. Terima kasih coach. Setelah praktek terapi, ya rumah jadi laris. Pesanan catering jadi membeludak ya. Membeludak itu bahasa apa nih? Terus kemudian mulai ada tanda-tanda kesembuhan kanker ya, keluar gumpalan, kemudian berhasil hamil. Terus kemudian apa lagi tuh? Banyak ya, banyak testimoni seperti itu. Siap Bandung di Lembang ya, biar sejuk nggak perlu ruangan AC. Siap. Sudah mulai ngantuk? Oke teman-teman, yuk siapkan air ya. Kita mulai terapi 3 menit lagi. Oke, teman-teman yang sekali lagi ya, karena ini baru saja banyak yang bergabung, saya informasikan bagi teman-teman yang merasakan masalah begitu berat, dan teman-teman sudah putus asa luar biasa, dan teman-teman sudah bosan menatap indahnya mentari pagi. Oh, kok mendadak menjadi puitis ya? Saya berniat menghibur teman-teman, biar teman-teman bahagia. Karena kunci masalah kita itu cuma satu, bahagia dulu, baru tuntas masalahmu. Ya, perhatikan ya. Bahagia dulu, baru tuntas masalahmu. Nah, kita akan membahas juga ini ya. Jadi, di seminar itu kita akan bahas pola pertolongan Allah. Walaupun kita polanya agak sedikit berbeda. Karena ini lembaga sendiri ya teman-teman ya. Ini ada institut tersendiri, PPA namanya. Nah, kalau lembaga yang saya kelola adalah Komunitas Terapi Langit. Jadi, intinya adalah, ternyata, saya rangkum ya, sebelum kita mulai terapi 3 menit lagi. Apapun masalah hidup teman-teman, apapun masalahnya, apapun ya, entah itu anak yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, gampang ngelawan, sudah lewat 15. Oke, mohon maaf, ini penting untuk saya sampaikan. Atau mungkin suami yang tantruman dan seterusnya, utang, riba, penyakit, apapun itu yang bikin pikiran kita ruwet. Kita kan butuh pertolongan Allah ya, sepakat ya. Butuh pertolongan Allah, satu-satunya yang bisa kita minta pertolongan itu bukan manusia. Percuma minta tolong kepada manusia, teman-teman. Ya perhatikan, jangan-jangan selama ini kita lebih banyak minta tolong berharap kepada manusia. Nah, padahal yang bisa kita mintai pertolongan dan tidak akan mengecewakan kita itu hanya Allah. Air Zam-Zam lebih bagus lagi Kak Hadijah. Ya, lebih bagus lagi kalau ada air Zam-Zam, silakan. Nah, maka teman-teman, pertolongan Allah itu ternyata berpola. Ada polanya. Bagaimana agar kita bisa mendatangkan pertolongan Allah. Intinya secara singkat gini. Intinya takwa itu aja. Satu kata, takwa. Takwa itu apa? Jalankan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Kak Endang, ini saya tadi hanya menjawab Kak Hadijah ya, karena kebetulan punya Zam-Zam. Teman-teman ada yang punya Zam-Zam, silakan bisa dipakai ya. Bisa dipakai untuk ruqyah seperti itu. Oke, sudah siap? Ya. Kita akan terapi ya. Saya izin untuk mematikan kolom komentar. Baik, yang ada air Zam-Zam silakan disiapkan air Zam-Zam. Itu insya Allah reaksinya lebih mantap ya. Oke, yang mau ujian perbanyak doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu. Hafal? Sudah hafal? Kalau sudah hafal silakan diamalkan sebanyak mungkin. Ya, banyakin istighfar juga. Insya Allah nanti ujiannya lancar. Dan jangan khawatir. Ujian dunia itu tidak seberapa dengan ujian kehidupan yang begitu rumit. Gitu ya. Oke, silakan teman-teman bisa ambil air wudhu ya. Ini kapan-kapan kita bahas aja ya, karena waktunya sudah malam, nggak cukup gitu. Kapan dibacanya setiap saat ya. Sama doanya Nabi Yunus loh teman-teman. Doanya Nabi Yunus di surat Al-Anbiya 87 ya. Surat Al-Anbiya 87. Teman-teman nanti bisa baca. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Seperti itu. Nanti kita akan bacakan bareng-bareng.
Oke, kita mulai ya. Bismillah. Saya izin minum dulu. Karena cukup seret ya dari tadi cuap-cuap. Bismillah. Teman-teman, nggak usah siapkan terlalu banyak ya. Karena kita akan live besok. Pagi live juga jam 6 WIB. Terus kemudian malamnya juga live ya. Oh, besok jam 6.30. Dan malamnya jam 20 WIB kita live juga. Oke. Iya, tetap Kak Isda. Walaupun sedang berhalangan, silakan tetap mengambil air wudhu. Seperti itu ya. Jadi air wudhu di sini bukan dalam rangka untuk menghilangkan hadas besarnya, tetapi untuk menjaga nilai-nilai kemuliaan, ketaatan di situ. Oke, saya izin untuk mematikan komentarnya lebih dahulu ya teman-teman ya. Izin untuk mematikan komentarnya. Bismillah. Mohon maaf tidak bisa komentar. Teman-teman yang gatel ingin tetap bisa komentar, silakan bisa pindah ke akun ini ya, akun satunya, akun Terapi Langit. Akun Coach Mufti. Saya live di 2 akun ya, termasuk kalau teman-teman jaringannya bermasalah, silakan nanti teman-teman bisa pindah ke akun satunya. Oke, kita mulai ya. Silakan dekatkan airnya ke mulut kita dan dekatkan dengan handphone. Dekatkan ke mulut sekaligus dekatkan dengan handphone. Gimana tuh? Berarti gini. Gitu ya. Gak apa-apa. Keraskan suara handphonenya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Jabbar, Ya Nur, Ya Fattah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Musawwir, Ya Nur, Ya Nur. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air. Bismillah.
Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan bismillah. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Bismillah. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Teman-teman, silakan diminum ya. Pelan-pelan ya, dengan tangan kanan. Seperti kita minum air panas. Bismillah ya. Jadi sedikit-sedikit seperti ini. Bismillah. Seperti itu ya, pelan-pelan. Sekali tegukan. Oke, yang merasa mual-mual, sendawa terus ya, silakan dimuntahkan. Jangan ditahan kalau ingin muntah. Seperti itu ya. Jadi apalagi kalau rasa airnya berubah, maka ini kemungkinan ada gangguan di dalam badan kita. Silakan yang ngantuk dipakai untuk cuci muka ya. Yang ngantuk silakan dipakai untuk cuci muka. Kemudian silakan gunakan untuk memijat kepala yang pusing. Kalau nggak pusing nggak usah. Atau mungkin selama ini susah tidur, insomnia, ya, atau mungkin ada gangguan di otak, atau bisa juga dioleskan untuk anak-anak yang mungkin selama ini sering ngelawan, gitu ya, sering ngelawan, susah sholat, kemudian kecanduan gadget, nanti bisa dioles di ubun-ubun, boleh juga pas tidur, kondisi tidur ya, dioles di kepalanya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang keluarganya mungkin ada yang kena sakit tertentu, stroke misalkan, silakan dioleskan di bagian badan yang kondisinya mati rasa. Biasanya kan separuh tuh, ya. Terus kalau di bagian kepala, ini bagian satunya, misalkan yang mati rasa itu yang kanan, ya, maka yang diusap adalah yang kepala bagian kiri. Seperti itu, sambil dipijat, ya. Dipijatnya pelan-pelan, jangan terlalu keras. Oke, nanti kita buka sesi konsultasi setelah terapi ya. Silakan teman-teman ucapkan doa berikut ini ya. Kita akan memutus ikatan sihir atau jin di badan kita dengan cara mengucapkan ikrar. Ya, silakan berdoa. Dekatkan telapak tangan dengan mulut ya. Ikuti doa yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saat ini, detik ini, aku berikrar mewakili keluarga besarku memutuskan ikatan sihir atau jin yang apabila ada di badanku. Jika jin itu baik jin khodam ataupun jin nasab berasal dari perilaku leluhurku yang selama hidupnya berbuat kesyirikan, menyekutukanmu, meletakkan sesajen,
menyimpan jimat, memelihara pusaka, dan ritual lain ya Allah yang melanggar syariat-Mu ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin masuk ke dalam badanku, masuk ke aliran darahku, masuk ke organ tubuhku, ya Allah, keluarkan ya Allah dengan perantara ayat-ayat-Mu ya Allah. Jika mereka, para jin tersebut, tidak mau keluar, ya Allah, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi, khususnya minuman yang kusiapkan ini ya Allah, sebagai racun bagi mereka, sebagai racun yang membunuh para jin tersebut. Jika badanku terkena serangan ain atau sihir, kembalikan ya Allah kepada orang yang mengirimkannya. Silakan tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar. Kita baca ayat kursi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke tangan, bismillah. Tiupkan ke badan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian kita baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ya teman-teman, 285, 286. Yang belum hafal, silakan cukup dengarkan saja ya, tapi nanti tetap meniup air dan badan kita. Yuk kita baca bareng-bareng. Amanar Rasul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke badan kita, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Silakan teman-teman. Usapkan ke ini ya, di dada dan perut, silakan. Kemudian diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk tarik ke atas. Sampai di dada, bacakan surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Tapi nanti tetap ditiup ya dada kita. Yuk kita bacaan surat Al-Zalzalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tiupkan. Kemudian tarik ke atas, naik sedikit ya. Silakan teman-teman. Ya, ucapkan kalimat-kalimat berikut ini khususnya teman-teman yang punya dendam ya, punya benci dalam hati, benci dengan seseorang, iri dengan seseorang. Yuk ucapkan kalimat-kalimat ini. Silakan sementara pejamkan mata. Nanti setelah saya minta untuk buka mata, silakan dibuka. Yuk silakan sambil diusap pelan begini ya teman-teman ya. Diusap pelan. Yuk matanya tertutup. Kemudian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Aku terima dengan ikhlas semua anugerah ini. Tetapi aku lebih memilih bahagia, aku bahagia, aku sabar. Aku bahagia, aku sabar. Aku maafkan kesalahanku di masa lalu. Aku lebih memilih menjadi insan yang positif, baik perilaku, pikiran, hati, ucapan lisan, dan segala macam perbuatan yang kulakukan hanya mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Aku bahagia, aku sabar. Ya Allah, berilah kekuatan ya Allah untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku ya Allah. Yuk ditepuk-tepuk teman-teman. Tepuk-tepuk begini ya. Bismillah, aku sabar, aku ikhlas, aku ridho. Gangguan ini keluar melalui mulutku. Yuk tarik atas langsung. Bismillah, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Ya, buka matanya. Ya, buka matanya. Silakan teman-teman. Ketuk-ketuk. Seperti ini ya. Pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ikuti ucapan saya. Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'ala yughadiru saqama. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Yuk tarik atas teman-teman. Batuk-batukan. Ukhruj ya adu wallah. Seperti itu ya. Yang ingin muntah silakan dimuntahkan. Silakan dimuntahkan. Oke, teman-teman, pegang daerah-daerah yang terasa reaksi. Entah itu di dada, di perut, kemudian di tangan, di telapak kaki, terasa kebas, kesemutan, kepala pusing luar biasa. Silakan diletakkan dulu ya. Tangan kanannya diletakkan ke daerah-daerah yang sakit. Saya akan bacakan beberapa ayat. Wahai jin terlaknat, kalian yang bersembunyi di organ tubuh saudaraku, yang bersembunyi di aliran darah saudaraku, walaupun aku tidak melihatmu, yakinlah Allah melihat kalian dan menyaksikan kezaliman kalian. Dengarkanlah ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian jika kalian tidak mau keluar dari badan saudaraku. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah, ayat penghancur para jin yang tidak mau keluar ya Allah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Keluar kalian wahai musuh Allah, ukhruj iyadullah. Teman-teman yang mulai merasakan dadanya sesak, ditepuk-tepuk ya. Bismillah, minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, keluarkan ya Allah gangguan ini melalui mulutku atau melalui arah yang Engkau kehendaki ya Allah. Ya, tarik ke atas, batuk-batukan. Seperti itu ya. Jangan terpejam teman-teman. Yuk, yang merem silakan dibuka. Silakan dibuka. Pandangannya dibuka ya teman-teman ya. Jangan terpejam, jangan merem. Setan ini mengajak untuk memejamkan mata karena khawatir ya melihat layar di sini. Wahai jin terlaknat, kalian yang bersembunyi di organ-organ tubuh, ukhruj iyadullah. Aku laknat kalian dengan laknat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. Yang ngantuk silakan usap dengan air. Ya, cuci muka dengan air. Harus dihilangkan itu. Kalau misalkan ngantuknya tiba-tiba loh ya. Tapi kalau ngantuknya dari tadi itu memang karena sudah kondisi malam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib dhuhuran wa lahum 'adzabun wasib. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يترك بخير يا رحمن. أعوذ بالله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي إن ربي على صراط مستقيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا.
Silakan teman-teman diurut ya, dari kaki nih. Dari kaki silakan ditekan-tekan jari kakinya sambil ucapkan ukhruj ya Allah, keluar wahai musuh Allah. Kemudian tiupkan. Gitu ya. Kakinya dari mulai telapak kaki, dari mulai jari-jarinya. Yuk dipijit-pijit, pijit-pijit. Kalau di jari kaki jempol misalkan ya, itu tiba-tiba teman-teman mual, bahkan sampai muntah, berarti titiknya di situ tuh. Titik media tempat tinggal jin. Ya. Kalau masih biasa-biasa saja, setelah dipijit 1 menit, naik ke atas. Ya. Ke mata kaki dipijit. Bismillah, bismillah. Ukhruj ya Allah, keluar musuh Allah. Tiupkan. Itu sambil diusap pakai, ini boleh ya, pakai air. Silakan teman-teman praktekkan. Karena kita sedang mencari titik-titik tempat persembunyian jin. Karena bisa jadi memang di beberapa anggota tubuh kita. Bisa di telapak kaki, bisa di kaki kita, di betis, di lutut. Naik ke atas yuk, ke lutut. Lututnya dipijit-pijit. Bismillah, bismillah, bismillah. Ucapkan bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Ya. Kemudian naik ke paha. Jangan cepat-cepat ya. Pelan-pelan, silakan. Dipijit biasa aja ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Sambil tepuk-tepuk. Bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj ya Allah, tiupkan. Naik ke atas teman-teman. Ya, ke pangkal paha, silakan ditekan. Kemudian ucapkan bismillah, Allah Akbar, tiupkan. Terus kemudian silakan pinggang ya. Nanti ke pinggang, bismillah, 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 tepuk-tepuk. Ini yang sering mengalami anxiety sama asam lambung, seolah seperti asam lambung, padahal itu sebetulnya dari jin nasab ya. Jin nasab itu jin dari leluhur kita yang pernah berbuat kesyirikan, seperti itu. Yuk punggungnya ditepuk-tepuk, bismillah, bismillah, bismillah. Ya, tepuk-tepuk silakan teman-teman. Terus bawah ketiak, bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus kemudian silakan lengannya kanan kiri, tangannya ya dipijit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan. Terus teman-teman silakan ya dengan 2 jari kanan kiri seperti ini. Nah, ini kelihatan ya di bawah layar nih. Ini ada semacam tulang di sini. Ya, perhatikan. Kita tepuk-tepuk begini, teman-teman. Ya, kita tepuk-tepuk ini. Yuk, sambil ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah atas anugerahmu, tapi aku lebih memilih semakin kuat badanku, semakin sehat badanku, semakin kuat imanku, aku haramkan badanku menjadi media tempat tinggal jin. Ukhruj ya Allah. Yuk teman-teman bentak. Keluar wahai musuh Allah. Tiupkan. Tarik ke atas. Batuk-batukan. Seperti itu ya. Yuk sekarang pundak. Yang muntah-muntah silakan dikeluarkan muntahannya. Jangan ditahan ya. Pundak tepuk-tepuk. Bismillah. Seperti ini ya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ditekan-tekan sini ya. Dipijit kepalanya, ubun-ubunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Oke, teman-teman silakan ya. Pegang di sini, tengkuk cukup dipegang saja. Dengan tangan kanan, tengkuknya dipegang. Kemudian tangan kiri pegang dada. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jangan dilepas dulu ya pegangannya sebelum saya nanti minta lepas. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma munzilal kitabi mujriyas sahabi sari'al hisabi hazimal ahzabi. Allahumma ahzimzum wa zalzilhum wansurna alaihim la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Silakan teman-teman diminum airnya. Diminum, bacakan bismillah. Minumnya 3 kali ya, dengan tangan kanan. Terus kemudian 3 kali minum. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian bismillah. Alhamdulillah. Kemudian sekali lagi bismillah. Alhamdulillah. Teman-teman, seolah sederhana terapinya hanya dengan membacakan ayat-ayat Allah dan menekan titik-titik tertentu, ya, maka jika teman-teman yakin ya dengan pertolongan Allah, maka yang ada keluhan baik medis ataupun non medis, yakinlah pasti akan Allah sembuhkan. Yang penting kita benar-benar minta tolongnya kepada Allah ya. Dada sesak silakan. Ya, yang dadanya sesak silakan komentar. Yang muntah, ada yang muntah teman-teman? Yuk silakan bisa komentar ya. Yang muntah, mual, atau yang mual nggak bisa muntah silakan. Ditepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pejamkan mata, iya, jadi selama kita ruqyah kan harus membuka matanya, ya. Selama ruqyah kita harus buka mata, teman-teman. Muntah ya, muntah darah nggak apa-apa, teman-teman. Muntah darah nggak apa-apa. Itu kemungkinan memang ada kalau nggak jin nasab bisa jadi sihir, ya. Karena banyak ya di antara kita itu yang kena jin nasab loh. Jadi bukan hanya 1-2 orang, tetapi memang banyak karena memang orang-orang zaman dahulu kan ritualnya aneh-aneh tuh. Bahkan sampai detik ini loh. Sampai detik ini kita bahkan banyak di antara kita yang nggak paham, nggak sadar ya. Seolah itu adat budaya. Ada sedekah laut, ada sedekah bumi, teman-teman. Ini harus terpaksa harus saya sampaikan. Ya, walaupun pahit harus saya sampaikan. Sedekah bumi, sedekah laut, apalagi tuh. Ya Allah. Itu ada postingan ya yang kemudian lebih mengutamakan mana ya, tauhid atau kemudian budaya yang dipertahankan. Malah kemudian netizen membuli tuh ya, netizen membuli, wah dasar Wahabi, dasar apa dan seterusnya. Ya Allah, ini memang kita, nah maka orang tua kita yang dahulu pernah berbuat kesyirikan. Iya betul, syirik karena apa? Ngelarung, kalau di Jawa istilahnya larung ya. Larung makanan-makanan, kepala kambing, kemudian nasi tumpeng, jajanan 7 rupa, dibuang ke laut. Tujuannya apa? Untuk persembahan, untuk keselamatan, tuh kan? Itu bahaya sekali. Bedanya jin nasab dan jin khodam. Kalau jin khodam itu jin yang dia sifatnya membantu ya. Dikirim oleh seseorang, bisa jadi leluhur kita. Kalau jin nasab itu jin yang tidak diniatkan bantu, tetapi memang hasil dari kesyirikan leluhur kita zaman dahulu. Caranya biar muntah. Kalau nggak mual jangan berharap muntah ya. Kalau nggak mual jangan berharap muntah. Tapi kalau pingin muntah, sudah mual-mual, tapi kemudian nggak muntah-muntah, nah ini kemungkinan ada masalah di dalam hati. Ada beberapa penyebab gangguan itu nggak mau keluar. Dan salah satu keluarnya gangguan itu melalui muntahan. Ya, salah satunya bisa kemudian melalui keringat. Teman-teman ada yang berkeringat, ada yang pingin ini BAB, BAK, yuk segera ke toilet, jangan ditahan. Nah itu salah satu cara keluarnya gangguan seperti itu, lewat BAB, BAK, kemudian sendawa, batuk-batuk,
kemudian keringat, ya, mual, muntah. Tapi kalau mau mual nggak bisa muntah-muntah, berarti kemungkinan penyebabnya bisa jadi masih ada foto makhluk bernyawa di rumah teman-teman. Foto kalender, foto ulama, foto habaib, foto syekh, foto keluarga, foto pernikahan, foto anak. Pokoknya yang bernyawa, foto kucing, ya. Nah, ini silakan diturunkan besok ya. Jadwalnya perhatikan teman-teman, tadi ada yang tanya jadwal. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Buang angin termasuk. Ya. Tapi jangan laporan ketika untungnya komentarnya saya matikan. Kalau dulu pas komentarnya nggak saya matikan, itu pada laporan, heran saya. Coach, mau ngentut coach, dikeluarin nggak? Astagfirullah. Ini mohon maaf ya. Ini saya hanya cerita. Coach, ini udah nggak tahan. Ya udahlah, nggak usah. Kenapa sih harus laporan? Mungkin bingung ya. Haruskah ditahan? Saya gini loh. Saya pas ngeruqyah itu nggak konsentrasi. Ya, saya juga manusia dong. Saya mau nahan ketawa nggak bisa. Saya mau ngakak itu. Allahu Akbar, ya Allah jangan ketawa ya Allah gitu. Ya gimana? Netizen tuh lucu-lucu gitu. Allahu Akbar. Besok jam 6. Besok jam 6.30. Betul, jin khodam. Apapun jinnya, nggak ada yang beres pokoknya. Jin kalau sudah masuk ke dalam badan itu nggak ada yang beres. Walaupun ngakunya jin muslim. Kalau ngakunya jin muslim masuk ke dalam badan, apalagi nirukan ya. Nanti kalau teman-teman kita bantu ruqyah secara langsung, biasanya ada jin-jin yang niruin tuh. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi. Salah Ustadz, nggak gitu bacaannya. Nah, itu biasanya jin munafik. Ya, jin munafik tuh. Dia berusaha melemahkan kita. Sendawa. Ya, besok 6.30 WIB. Waktu Indonesia Barat. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Kalau pas ruqyah nangis normal tidak? Yang nangis normal-normal aja. Yang nggak normal itu ketika ruqyah salto-salto, guling-guling. Karena memang ada ya. Jadi ya, yang ada gangguan jin khodam atau jin nasab atau pernah belajar tenaga dalam, teman-teman. Ada yang pernah belajar tenaga dalam. Ketika di ruqyah baru saja bismillah. Ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ngeluarin jurus-jurus. Saya pernah, teman-teman, ya, membantu terapi seorang emak-emak. Serius, emak-emak. Sayangnya nggak saya rekam. Tapi memang kalau kita rekam pun kita blur ya. Kita buramkan wajahnya untuk melindungi privasi. Seperti itu. Nah, betul Kak Z. Ya. Kalau yang jin hafal surat-surat itu jin munafik. Kita ancam dengan ayat ancaman saja. Karena munafik itu tempatnya di dasar neraka. Ya. Innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Biasanya langsung ketakutan dia. Seperti itu. Kesurupan kalau kok bisa baca Al-Quran? Iya, jin munafik namanya. Jin munafik itu paling bandel ya. Paling bandel, paling merepotkan ya. Dan itu sebetulnya mereka juga hanya ngaku saja, ngakunya hafal Quran. Padahal ya bacaannya belepotan juga. Oke, perhatikan teman-teman. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis kita ruqyah ya. Pagi jam 6 WIB. Kalau besok, kalau hari Ahadnya, hari Minggu itu jam 6.30 pagi ya WIB. Malamnya jam 20 WIB. Seperti itu. Ya. Nah, bagi teman-teman yang reaksinya cukup keras, wajib ikut seminar offline-nya ya. Apalagi yang muntah darah, yang sampai walaupun terpejam atau mata terbuka, ini melihat penampakan-penampakan. Nah, maka ini kemungkinan ada gangguan sihir yang sudah cukup lama. Ya, seperti itu. Kalau bersin, mungkin gatel Kak Mariza. Bersin belum tentu gangguan. Menangis juga belum tentu ya. Di Jogja, teman-teman, di Jogja tanggal 22 Desember, silakan daftarkan diri. Kita akan mengadakan pelatihan seminar terapi langit. Seminar terapi langit adalah seminar untuk membantu kita semuanya menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan. Insya Allah teman-teman nggak akan nyesel. Ya, saya garansi teman-teman nggak akan nyesal untuk mengikuti seminar terapi langit. Catat 22 Desember di Yogyakarta. Harga normalnya tiketnya ya 1,5 juta.
Tetapi yang mendaftar sebelum tanggal 20 bulan ini cukup 279.000 saja. Ya, hanya sekedar untuk infak pengganti tempat. Jin sama setan bangsanya sama, bangsanya satu, bangsanya jin. Ya, Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dibebani hukum yang sama, syariatnya sama. Kitabnya sama Al-Qur'an, nabinya sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian setan ini sifatnya, sifat setan ini bisa melekat pada diri jin, bisa melekat pada diri manusia. Nah, gembong setan, gembong jin itu namanya iblis. Seperti itu. Di Bandung kita segera Januari ya. Bandung, Tangerang, terus kemudian Surabaya. Ini sekitar bulan Januari 2025. Oke, yang berminat lukisan ikan burung, iya dilepas. Ini bisa menjadi tempat tinggal media jin. Terutama teman-teman yang sudah berbulan-bulan ya, berbulan-bulan ikut terapi kok mual terus, masalahnya nggak kunjung selesai, penyakitnya masih ada. Nah ini ya bisa jadi memang ada foto-foto makhluk bernyawa lukisan. Satu hari teman-teman ya, satu hari pelatihannya, satu hari teman-teman pulang-pulang selesai seminar, insya Allah badannya enteng, masalahnya ya belum selesai sih masalahnya ya, tapi paling nggak plong ya, jadi slow gitu loh, insya Allah ya. Rasakan, buktikan vibrasi atau kekuatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita mengikuti terapinya secara langsung. Jauh berbeda teman-teman dengan terapi secara langsung gitu ya. Gambar Habib juga ya silakan. Gambar Habib diturunkan, gambar keluarga juga diturunkan. Teman-teman kalau nggak yakin dengan kata-kata saya, coba sebulan dulu ditutup fotonya, rasakan gimana ademnya rumah, hawanya enak, terutama yang biasa emosian ya, yang biasa emosian gitu, coba rasakan, nanti insya Allah nggak bisa marah. Kak Rika Rizkyani terlambat, yuk push up, yang terlambat silakan push up ya, sambil nyanyi balonku ada 5. Di Surabaya insya Allah nanti kita infokan di grup ya, teman-teman yang belum masuk ke dalam grup silakan masuk ke dalam grup dulu. Nah suaminya pelukis nggak jadi masalah, Kak Siti arahkan lukisannya untuk melukis alam, ya, melukis gunung, melukis pohon, melukis bunga, melukis ukiran, ya kan, melukis mobil seperti itu. Maka banyak sekali objek yang bisa kita lukis, tidak harus meninggalkan lukisannya, seperti itu ya. Oke, yang penting jangan utuh ya. Kalau gambarnya utuh ini yang bahaya. Yang penting gambarnya nggak utuh, misalkan cuma leher ke atas, itu nggak apa-apa. Atau kalau jadi bantal sama spray, nggak apa-apa teman-teman. Pokoknya yang diinjek jadi keset nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang ditidurin sebagai selimut. Nah, teman-teman yang ingin mendapatkan jadwal seminarnya, silakan DM. Cara DM begini. Nanti kata kuncinya gini, Coach, adakan dong seminar terapi langit di kota mana? Sebutkan. Ya. Kalau misalkan teman-teman daerah mana tuh? Jakarta misalkan, karena kan kita adainya di Tangerang. Oh, ternyata Jakarta lebih banyak yang daftar tuh. Maka kita akan utamakan Jakarta. Ya. Nanti tinggal kita tentukan Jakartanya yang mana gitu ya. Jakarta Pusat atau Jakarta yang lain. Nah, silakan teman-teman. Yuk Japri yuk. Ini Japri teman-teman DM ya. Yang mana sih? Kok nggak bisa? Sebentar, saya tunjukkan cara DM dan cara konsultasi setelah masuk ke dalam grup. Perhatikan caranya. Ya, nggak apa-apa, jangan komentar di sini. Boleh Semarang, manapun boleh kota-kotanya silakan ya. Insya Allah nanti sangat-sangat terjangkau sekali ya teman-teman ya. Sebisa mungkin kita infaknya itu seringan mungkin agar teman-teman bisa mengikuti semuanya. Oh ya, Jakarta ya lebih ideal ya, biar Jabodetabek bisa hadir. Oke, siap. Ya, nanti saya pertimbangkan. Ini khusus bagi teman-teman yang benar-benar punya masalah yang sangat mendesak. Siap, Kak Mimi. Semangat saya kalau luar negeri. Kumpulkan yuk, teman-teman yang di luar negeri. Perhatikan teman-teman, cara DM. Ya, cara DM dan masuk ke dalam grup.
Jadi gini, terapi kita itu bukan hanya melalui live streaming ya, tetapi melalui grup Wawa. Nah, grupnya untuk apa? Untuk lanjutkan terapi. Karena kita juga ada 7 metode semacam ini ya teman-teman. Kita punya buku 7 metode. Ini bagi teman-teman yang belum sempat rutin ikut live-nya dan nggak sempat ikut grup, saya sarankan teman-teman ya untuk bisa memiliki buku ini. Seperti itu. Singapura, insya Allah bisa. Silakan komentar aja nanti di DM ya. Saya beberapa kali ke sana ya. Insya Allah saya sudah cukup hafal lah di Singapura ya. Kalau saya lagi marah tiba-tiba istri meluk, ini bikin baper nih, langsung luluh hati ini. Acie. Jarang-jarang ada pasangan suami istri seromantis itu, Masya Allah. Teman-teman, ya japrinya jangan di sini ya, komentarnya jangan di sini. Yuk japri. Teman-teman yang ingin memiliki buku 7 metode terapi langit, ini nanti akan kita bahas di seminarnya. Seminarnya teman-teman akan mendapatkan materi yang insya Allah bermanfaat, ya. Rasakan energi yang akan teman-teman dapatkan. Energi semangat untuk hidup, semangat menjadi masalah, ya. Siap untuk menghadapi masalah sebesar apapun. Itu bekal kita. Nah, tapi yang nggak sempat ikut seminarnya karena jauh, saya sarankan untuk memiliki buku ini. Seperti itu ya. Saya sematkan dulu di keranjang kuning dulu ya teman-teman, sambil saya tunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam grupnya. Barangkali ada teman-teman yang membutuhkan buku, ini hanya 167 dapat 4. Ada buku panduan full color ya. Oke, yang masih mual bisa DM. Ini full color teman-teman, sehingga seperti baca majalah. Saya jamin isinya menarik ya. Terus kemudian kalau patung baju di toko ini manekin ya. Bisa, yang penting kepalanya jangan kelihatan. Kalau ada wajahnya itu ditutup saja, dibuat polos, dicat ulang Kak Sakinah. Jangan kelihatan matanya seperti itu ya. Cara japri ini sedang saya sampaikan sebentar lagi ya. Saya ingin menyematkan buku dulu, barangkali ada di antara teman-teman yang membutuhkan bukunya. Silakan saya tambahkan di keranjang kuning ya. Ini ada buku terapi langit, dapatnya 4 ya teman-teman. Dapatnya 4. Silakan bisa CO atau masukkan ke keranjang keranjang dulu ya. Untuk pembayaran gampang, yang penting teman-teman masukkan keranjang dulu karena biasanya beda ya, harga pas live ini berbeda. Sebentar teman-teman. Oke, sudah saya sematkan. Jadi begini. Silakan teman-teman ke bio profile ya, ke bio profile di sini. Nah, muncul begini ya. Nah, intinya ke bio profile, terus silakan yang ingin mengadakan seminarnya di kota masing-masing, silakan kirim pesan di sini. Coach, adakan di kota mana? Ada Kak Marta? Dicek. Kalau nggak muncul berarti teman-teman dari luar negeri tuh. Kalau nggak muncul keranjang kuningnya, ya. Silakan di sini ke DM ya. Nah, terus kemudian yang ingin ini ada. Nah, ini ditekan saja teman-teman. Seperti itu. Ini untuk komunitasnya ya. Komunitasnya yang ini. Seperti itu. Tidak muncul. Apanya Kak Lini? Yang tidak muncul keranjang kuningnya nanti bisa DM. Nanti kita kasih linknya. Ya. Kasih link keranjang kuning. Atau kita bantu nanti. Bisa dibayar di rumah ya teman-teman. Bisa dibayar di rumah. Nggak kelihatan ya. Saya coba sematkan ya. Saya sematkan coba. Tuh, sudah saya sematkan. Siap teman-teman, besok kita ketemu jam 6.30 WIB. Jam 6.30 WIB ya. Malamnya jam 20 WIB. Siapkan nanti air yang lebih banyak. Air 1 ember agar bisa dipakai untuk rumah ya. Menterapi rumah. Yang belum tahu cara masuknya, pokoknya ke profil. Ya, ke profil. Ke profil. Nah, di situ ada tulisan tuh, terapi langit. Ya, ada tulisan terapi langit. Seperti itu. Oke, izin pamit. Kita ketemu lagi besok ya. Jam 6.30 dengan sudah menyiapkan air dan sudah siapkan air wudhu. Yang belum ketemu keranjangnya silakan. Iya, Kak Muslimah, besok gabung lagi jam 6.30. Perhatikan jadwalnya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Live kita ya. Pagi jam 6 WIB, malam
jam 20 WIB, insyaallah. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih ada reaksi ya, pusing dan seterusnya, mual nggak bisa muntah, silakan DM ya. Sehat, sukses, mulia untuk teman-teman ya. Lancar rizkinya, hutang lunas, keluarga sakinah mawadah warahmah, bisa ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.